Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampai mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan dari tanah air, moga-moga sampai sehat selalu yang perantauan, berhasil, sukses selalu, membawa rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas, pertama adalah informasi, kemudian yang kedua adalah kasus, yang ketiga adalah membahas sebuah status kawan Facebook pro kita. Jadi nanti ada sedikit pengetahuan. Ini menurut pandanganku bagaimana, menurut pandangan kawan-kawan bagaimana, silahkan komen. Jadi iki yang terakhir penting juga untuk kawan-kawan simak. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, kita bakal membahas satu persatu buat sampean semuanya. Oke, yang pertama, jadi ada informasi dari pemerintah Hong Kong melalui Dewan Legislatif. Jadi diketuai ya Rubik ini yang bernama Joseph Chen. Beliau iki mengadakan kegiatan Rubik tanya jawab untuk konsultasi masalah pinjaman bank yang dilakukan oleh PRT asing kerja di Hong Kong. Jadi kalau kawan-kawan iki memiliki hutang bank yang banyak banget sampai kui nggak bisa nyaur, pusing bagaimana nyaure, pusing sampean ketika kena tekanan dari pihak bank, sampean luta bank nggak hanya satu tempat, dua tempat, tiga tempat, lima tempat, enam tempat, bahkan rentenir barang. Nah, saman kan pusing mbak gimana nyaure, saman bisa konsultasi di sini. Jadi konsultasi ini semacam tanya jawab permasalahan para PRT asing di Hong Kong. Saman boleh menanyakan. Jadi nanti permasalahan sampean hutang bank yang menumpuk tadi, kemudian ketika saman mengalami yang namanya kasus direndah nih, dileceh nih oleh para peminjam atau pihak bank, saman bisa melaporkan kasus ini. Kemudian ketika saman dileceh nih, saman juga bisa melaporkan karena tahun 2024 kui ada 11 yang merasakan kasus demikian, yaitu dilecehnya sama si pemberi pinjaman dengan kata-kata dan sebagainya. Jadi iki memang disediakan bagi kawan-kawan yang memiliki masalah, tetapi jangan kawan-kawan berharap kalau sampai curhat kui iki utang-utang sampean dibantu untuk dicicil atau utang sampean dibantu untuk dilunaskan. Nggak usah berharap. Itu hanya Rubik tanya jawab, menyelesaikan masalah lewat kata-kata, kebingungan sampean, bukan memberi sampean keringanan atau melunaskan pinjaman sampean, bukan ya kan kawan. Ini hanya Rubik tanya jawab. Oke, kita bakal lanjut ke kasus yang kedua. Jadi tahun kemarin kan kawan, iki ada kasus dua PRT asing yang kerja di Hong Kong kui terlibat di dalam kasus buang bayi di dalam toilet besar. Jadi sampean paham kan, toilet besar itu toilet yang dimana biasanya digunakan oleh para disabilitas sama mbah-mbah yang memakai kursi roda. Jadi toilet besar itu kan kawan. Nah, hari itu tahun kemarin ada dua PRT yang masuk di situ. Ternyata dua PRT ini salah satunya ada yang melahirkan. Kemudian ketika salah satu ada yang lahir nih, iki bayi neneng kene ki memang sengaja dimatiin kan kawan, kemudian dibungkus pakai plastik, pakai popok, kemudian dibuang di tong sampah itu. Nah, akhirnya ada pihak dari kebersihan toilet ini menemukan bayi tersebut di tong sampah. Nah, setelah itu barulah si pihak iki ngelapor nih ke polisian. Di polisi gue dicek kan di CCTV, biasanya kan ada nih toilet kui kan ada CCTV ya, mau masuk atau mau keluar pasti kelihatan. Nah, di situ ada dua PRT asing yang masuk pada waktu itu. Jadi dipastikan salah satu dari mereka kui ngeteng. Dan satunya aku juga kena karena apa? Menyembunyikan
mateni bayi tadi. Jadi dua-duanya kena kan kawan. Nah, iki persidangan terakhir nantinya, entah itu final apa enggaknya, iki 18 Agustus 2025. Jadi dua-dua orang kui terlibat kasus kejahatan. Yang pertama kui ibu si Dede, yang kedua adalah dia sengaja menyembunyikan kasus meteng kui, kemudian ikut membantu di dalam kasus mateni Dede. Ini kasus yang kedua kan kawan. Oke, iki bahas tentang status kawan kita yaitu Facebook Pro. Jadi kawan-kawan silahkan baca pelan-pelan status yang aku SS ini. Jadi Mbak Eki bilang ceritane punya temen yang dimana beliau ki datangi oleh Intel Hong Kong atau kepolisian Hong Kong ke rumah majikannya karena ketahuan punya data ganda. Orang Mbak Iku di akhir dari statusnya bilang hati-hati kalau kawan-kawan membawa KTP Indo ketika keluar. Nah, menurut pandangan kawan bagaimana mengenai status Mbak Iki? Apakah nyeleneh, apakah ada betul atau salah? Silahkan komen dulu sebelum aku jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bakal menjawabnya. Jadi gini kan kawan, dulu memang ada kasus di mana salah satu temennya kita kui ketangkep memiliki data ganda. Data ganda kui apa datamu ganda? Antara paspor sama Hong Kong ID kui beda. Atau mungkin sama data KTP Indo sama Hong Kong ID atau KTP Hong Kong lah, kui beda. Nah, Mbak Iki keluar membawa KTP Indo. Nah, di situ dianya dicegat polisi Hong Kong, digeledah. Nah, di situ ketemu Mbak KTP Indo. Polisi nanya, "Iki apa?" Mbaknya ngomong kalau ini KTP identitas di Indo. Makanya kok bisa beda antara KTP-mu sama Hong Kong ID-mu. Jadi karena adanya dua perbedaan tanggal lahir, gue jadi masalah. Nah, iki kasusnya pas lagi booming-boomingnya rame-ramene masalah data ganda dulu. Dulu kan di Hong Kong masalah data ganda itu kan diperangi kan kawan-kawan dulu ya. Nah, di situ kasusnya terjadi. Jadi karena tanpa sengaja ngecek, kemudian ngecek dompetnya, di situ ada KTP Mbak E, dan disitulah barulah terjadinya masalah. Nah, untuk kasus Mbak Iki nggak mungkin kalau Intel Hong Kong sampai datang ke rumah iki masalah data ganda. Karena biasanya Mbak, kalau data ganda kui langsung surat dari imigrasi dikirimkan ke tempatnya majikan Anda. Nggak mungkin langsung Intel Hong Kong, kecuali kalau sampai keluar Maisong kemudian antar anak nggak bawa Hong Kong ID. Contoh sampai pakai tas satunya lagi kemarin, kemudian hari ini sampean ngantar anak atau mungkin sampean belanja kui bawa tas lainnya, akhirnya sampean hanya bawa dompet, sedangkan Hong Kong ID sampean kui tertinggal di tas lama. Akhirnya sampean kui pas belanja atau ngambil anak tiba-tiba dicegat sama polisi Hong Kong, dimintai Hong Kong ID, ternyata sampean nggak bawa. Terus ditanya nomor Hong Kong ID kamu berapa, sampean nggak tahu. Kemudian ditanya nama majikanmu siapa, sampean juga nggak tahu. Kemudian alamat rumahmu di mana, sampean cuman menunjukkan di ini tapi nggak secara lengkap. Majikanmu siapa namanya, wih sampean juga nggak tahu. Nomor telepon majikanmu wih di mana ada nggak? Ada tapi nggak bisa dihubungi. Akhirnya polisi kui nganter Anda kui ke tempatnya majikan Anda. Karena apa? Saman hanya pas pemeriksaan di luar tadi saman hanya bisa menunjukkan KTP Indo. Akhirnya polisi itu naik ke tempatnya majikan, kemudian kui minta Hong Kong ID Anda. Dari situlah terjadinya data ganda antara KTP Indo dan juga Hong Kong ID.
Iki bisa saja terjadi kan kawan. Jadi hati-hati ketika kawan membawa KTP Indo, karena bisa saja terjadi masalah dan dulu pernah ada. Kita sarankan KTP Indo, tolong kan kawan nggak sama, tolong jangan dibawa kemari-kemari, simpan di lemari majikan Anda, di lemari rumah majikan Anda, di lemari Anda, di tempat majikan Anda. Intinya jangan dibawa sampai keluar-keluar. Takutnya iki kasus yang dulu bakal terjadi lagi sama sampean. Karena apa? Beda data antara KTP Indo dan juga Hongkong ID. Atau mungkin Anda terjadinya pemeriksaan, Anda tidak memberikan Hongkong ID, malah Anda memberikan KTP Indo. Akhirnya di situ Anda lupa kalau itu KTP Indo, malah Anda tadi berikan, sudah terlanjur dicek, ternyata antara Hongkong ID sama KTP Indo beda. Hati-hati di dalam kasus seperti ini, karena sangat merugikan Anda. Kalaupun Anda mau ganti data ataupun Anda ketahuan memiliki data ganda, ribet Mbak, mau menyamakan kembali. Karena apa? Nanti prosesnya gini. Walaupun antara KTP Indo sama Hongkong ID beda, sebenarnya nggak masalah, asal paspor sama Hongkong ID sama. Tetapi kalau sampai nanti pulang seterusnya ke tanah air, kemudian tiba-tiba saman pengen proses lagi ke Hongkong, yang repot. Karena apa? Saman harus menyamakan dengan KTP Anda, paspor Anda, jadi harus sama. Kemudian nanti kalau beda, secara otomatis saman nggak bisa masuk ke Hongkong lagi. Jadi hati-hati di dalam kasus-kasus seperti ini. Makanya tak sarankan saman kerja dengan data ganda, kerja dhisik. Kalau saman udah memiliki bekal yang banyak, balik karena ketika saman nanti balik datamu ganda, bakal kesulitan lagi kalau kerja ke Hongkong. Jadi sekali lagi dengan pembahasan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.